ini bekas celana. Iya, itu celana di ini. Sambung dengan celana ini. Kenapa Bu? Ini Bu, Ibu simpan terus. Untuk kenangan-kenangan setua nanti. Sebagai apa kenangannya Bu? Sebagai ngomong sama cucu-cucu nanti ini apa nami kak kami ya nah waktu tahun 2012 kami pembela hak anak Buat anak cucu. untuk cucu untuk kamu nah. Sampai sekarang Ibu merasa marah nggak dengan aparat yang memperlakukan Ibu? Enggak terasa marah, enggak biasa, enggak marah, enggak dendam hati, enggak apa-apa. Kenapa? Enggak biasa. Saya dipikir saya pesuruh kan begitu bilang polisi, saya enggak. Cuma saya biar mati saya asal saya bela Haknya. iya haknya rela mati demi untuk cucu nanti, untuk masyarakat banyak. Ini nggak bisa ditanya lagi, ini kan soalnya nyata ini Pak. Hafiz Pak. Ini Pak Sulaiman namanya. Anaknya 2 kemarin yang Nah 2, 3 sama saya di pelabuhan dulu. 1 orang itu di Ini kena bahaya 1 orang. Ini meninggal Pak? tembakan. Enggak, Nggak meninggal. ya bawa ke rumah sakit. Inilah sebagai yang korban untuk perjuangan kami dulu. 3 beranak kami tuh. Oh Bapak ikut juga itu sama? Saya 5 hari penuh di pelabuhan, jaga pelabuhan. Kenapa Pak waktu itu ikut demo Pak? Sama Waktu demo itu kami bukan untuk melawan aparat dan polisi, cuma hanya kami itu minta cabutkan SK 188, cuma hanya itu, yang lain enggak.
kamu masih umur kecil itu. Kamu masih umur 15 tahun kok berani kamu datang demo, katanya dia. Saya ingin membela apa yang menjadi aspirasi masyarakat, saya bilang. Nah, ibu-ibu ini ditanya, kenapa ibu tolak tambang, katanya, ditanya. Ibu-ibu menjawab, kita nggak mau tanah kita rusak, kita orang petani, kata ibu-ibu ini. Saya maju di kolong mobil. Yang pertama, sesudah ini tidak rasa saya ini. Kedua kali saya sudah dibawa, satu kali lagi tembak. Lalu ditembak, diambil polisi saya jalan sendiri, ditolong Tuhan, saya tidak rasa apa-apa waktu saat itu, alhamdulillah. Saya keluar di bawah polisi, dipukul sama polisi lagi, Pak, preman, ya, muka saya ini. Itu saya hilang, tidak rasa apa-apa. Nah, kita masuk ke dalam, dekat mobil. Setelah itu ada peringatan yang diberikan oleh para polisi. 10 langkah ke depan, 10 langkah ke depan. 3 langkah ke depan, 1 langkah ke depan, dar, dar, dar. Saya duduk di situ, tahunya saya ditembak dari belakang sama polisi. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, astagfirullahaladzim, saya nggak rasa gitu. Bisa-bisa saya kena tembak waktu itu. Ibu-ibu itu sudah bercucuran darah, saya peluk aja ibu-ibu itu. Polisi rebut, dia jambak rambut saya, jambak, ditarik. Pak, ampun Pak, kenapa saya diginikan? Saya masih kecil Pak, saya bilang. Aku tuh kan disuruh sama Komnas untuk merekam ulang peristiwa 3 tahun lalu itu, latar belakang dan sebagainya, dan inisiatif warga, inisiatif masyarakat dalam menuntut hak-haknya. Dan salah satunya juga hak warga itu adalah tentang hak atas tanah. Jadi memang Komnas HAM meminta saya untuk merekam lagi, membuat filmnya, dan Komnas HAM akhirnya memilih kasus sate dan lampu. Iya. Ya, kalau awal mula kasus ini, persoalan tambang kemarin itu tahun 2010, gerakan awal yang dilakukan oleh kita yang dulu ketua Kerukunan Mahasiswa Lambu adalah Ansari, melakukan gerakan mempertanyakan tentang eksistensi SK 188 itu di kantor kecamatan. Nah, setelah kita mendapatkan SK itu, kita mempertanyakan kembali kepada pihak pemerintah kecamatan. Hujan ini, Bang? Tempat makan nggak di sini? Tempat makan ada nggak? Restoran atau apa gitu? Ya udah, yuk. Lu jalan dulu deh. Sini. Masih record tuh, Ul.
Assalamualaikum. Yuk kombit kira. Yo andai kumbui papa soro ya lembaga randen damit tiap pere. Era. Yo. Mau dia lo di TV ya. Kemarin dia termasuk yang pertama ditangkap di pelabuhan dia. Dipukul sampai babak belur. Masuk tahanan sebenarnya ini. Berapa lama masuk tahanan, Pak? Hah? 34 hari. Mereka keluar, masa serang itu LP. Dibebaskan sama masyarakat. Ini si anu tora rabi kamu dari mana dia dilantar. Lo si rabi nasi abaka atau lo rabi lo dilantar. Nice. So nanti lang. Nanti kasi. Diba om nanti kasi ni tiaw mo ni kenapa ni tiaw kenapa marah ni. Tangan lu sedek dua lagu ni. Di sebar dong nanti lang. Jo anak ini. Di sebar dua lagu ni. Malum lucu maradawi tode. Leti si wara, leti si wara uju. Ojo, cepat kan si wardo nanti lang gumi nanti pak. Ibu sih, hah? Ikut masalah itu sudah Komnas HAM 5
tugasnya Lipo udah bikin film. Bang boleh mulak. Ada Suti Sarawak di keluarga ini, keluarga Ansari. Udah tinggi mereka. Mana nara nih? Kerapa Ini pakai aja ini meja ini ya. Hidup ini gini-gini terus di sini nih. Tidak ada perkembangannya. Bagaimana tuh mobilisasi ribuan massa itu bisa terjadi? Kalau masyarakat di sini bersatu, ya. Mereka bersatu. Apalagi ini menyangkut menyangkut hajat hidup mereka itu kan, hajat hidup mereka di sini itu kan, yang berkaitan dengan kampungnya sendiri itu loh. Mereka bergerak sendiri tanpa diajak gitu. Dari mulut ke mulut bahwa tambang ini seperti ini itu loh. Itu. Sehingga mereka bergerak secara otomatis gitu. Halo. Waalaikumsalam. Yo arah kecil dah. Oh, yo arah sile. Yo. 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 Yo, yo. Berapa ribu waktu itu? 80-an ribu. Semua kecamatan Lambu itu mulai dari di tengah kota sampai ke pinggir-pinggir itu semua habis. Camatnya di mana? Enggak, maksudnya camatnya ada di dalam ada apa? di dalam velasnya. Biasanya kalau ini kita nggak masukin kayak gini. Bapak tua ini. Saya jadi ingat jadi proses lurus Pak. Berapa lama ini apanya? Aduh, luar biasa. Sampai kejadian sampai pembakaran itu berapa lama? Demonya dari pagi. Lihat tembakan polisi. Saat itu mungkin gejolak demo soal pertambangan itu kan marak Abang ya. Bukan hanya di Lambu, semua. Parado, mulai dari Parado itu pun juga skalanya besar. Sampai bakar base camp dan semuanya lah.
Soromandi juga demikian, Wera juga demikian. Hanya saja tambangnya beda. Kalau di Parado tambang emas, kalau di Wera tambang pasir besi itu, marmer dan lainnya itu. Kalau di Soromandi juga marmer dan tambang besi. Nah, kalau Lambu baru emas. Ya, itu. Jadi serentak sebenarnya pada saat itu. Tapi memang yang Lambu ini punya objek vital. Itu aja. Mungkin yang begitu kuar besarnya dia punya objek vital. Demo masyarakatnya di pelabuhannya itu. Gitu. Kalau dalam analisa kamu sebagai wartawan melihat isu tambang ini apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan besar? Kalau Bima sebenarnya gini Bang, mereka berpedoman pada Sumbawa ya Bang ya. Warga Sumbawa itu kan tidak pernah sejahtera Bang gitu. Mereka punya tambang nyumon gitu kan. Nah, sementara daerah tambang mereka ini daerah yang akan dijadikan tambang eksploitasi dan andalnya yang mau di ini adalah daerah-daerah pertanian mereka gitu loh. Seperti mereka kan sering berladang gitu. Terus mencari madu di hutan-hutan yang itu, sumbernya airnya juga gitu. Ya, isunya sih itu, istilahnya dengar-dengarnya itu. Saya juga pun warga masyarakat Bima juga menyadari ya iya. Karena gitu. Parado aja sampai baru dibabat sekarang udah banjir. Padahal baru sedikit ya hutannya yang dibabat karena proses tambang juga itu. Tapi ya lumayan ya istilahnya warga masyarakat Bima ini gila-gilaan juga. Artinya kalau demo itu wah enggak cuma yang dewasa, kecil-kecil juga ikutan. Ya karena memang mereka pengen tanah leluhur mereka ya seperti biasa saja, tidak pengen dirubah gitu. Akar masalahnya ya cukup masyarakat mengetahui semua ketika pemerintah ingin membuka daerah leluhur kami, tanah leluhur kami ini jadi daerah pertambangan. Itu bertolak belakang dengan ya kehidupan masyarakat di sini. Masyarakat tadi ya saya bilang pencahariannya adalah di pertanian dan peternakan. Ketika pertambangan masuk maka kami dengan sendirinya ya diusir dong. Sebenarnya apa sih alasan mereka menurut Pak Alek? Alasan mereka, katanya daerah ini khususnya Kecamatan Lambu dan sebagian kena Kecamatan Sape dan Langgudu akan dibuka yang namanya pertambangan itu 24.890 sekian hektar area. Artinya daerah Kecamatan Lambu habis Pak, sampai sebagian Langgudu sebagian. Jadi tempat kami berpijak ini itu jadi lubang Pak. Itu pasti. Lalu kami berpikir kami mau dibawa kemana? Kan begitu. Sama dengan kami mau dibunuh secara tidak langsung.
Waktu rame-rame itu masaknya di sini juga, Bu? Iya. Saya ngerjain. Tiap hari. Sibuk. Dua rumah ini, rumah itu sama di sini. Kadang saya kopinya, kadang di sana masak. Gitu. Cuma dua rumah ini yang sibuk. Kita kelima siapa lagi doi sore noi aku setiganya deh belakang di jauh. Boy, masih mau naik diri. Kita kan nih. Go. Oh, kita ini. Naik. Doi, kau isi poda ke. Tahu. Hah? Dia tak kamu nim deh. Wow. Kayak di sana desa doa. Ngambil roti wadi mua. Lah pada pelaminan. Tahun ada sih, iya. Dia gimana persiapan pernikahan? Persiapan pernikahan alhamdulillah. Di KUA gimana? Ya menikah itu apa namanya, salah satu penopang perjuangan. Jadi bagi dan menurut saya juga menikah ini
salah satu alat perjuangan juga ternyata. Kalau kita melirik kepada sejarah. Gimana? Maksudnya gimana nih? Iya, termasuk alat perjuangan. Calon istrimu apa? Juga ini juga aktivis juga? Iya, aktivis. Ini lagu Bima ini. Sewa traktor itu berapa? Ya tergantung dari penawaran. Satu petak itu 400. 400 ribu. Sini lagi 400. Ya, kalau besok lah bajak lah satu petak ya mungkin sekitar 300-an. Orangnya sekitar 12 orang. Oh, yang ngerjain 12 orang? Iya, 12 orang yang tanam padi. Yang tanam nanti? Iya, nanti. Kalau orangnya dibayar berapa? 40.000 satu orang. Satu hari? Satu hari. Nah, sampai satu hari paling gini hari udah pulang. Jam segini sudah pulang. Udah istirahat aja dulu, sebentar lagi kan mau ke pestanya umum. Iya, Ibu. Udah sini bang. Oh, nggak apa-apa kalau di situ. Aku di situ sama Gary. Main lah. Tempat duduknya main. Kan Gary? Iya. Nggak bisa disamain. Santai aja. Iya.
Halo. Mana? Ara uma ladina mereka. Oh. Gimana enggak? Mana? Sebelum bangun. Jangan dulu, saya Hafiz. Oh iya Dina. Tapi Oh. Penisila na. Ay, harus main nih. nggak bisa kapan. Mati bawah amis. Sila. Iya, mati batik. Iya, iya yang iya. Ini SMS bisa doh nih, bisa ngadire. Iya, iya, iya. Oke. Iya, iya, siap, siap, siap. Iya, iya, siap, siap. Tahu ora? Nah, syuting. Aku kan ngobrol dengan ibumu, ngobrol dengan bapakmu. Terus ketika awal-awal kamu demo, kamu dimarahin sama orang Saya tua. dimarahin, bahkan saya mau diusir dari rumah. Ibu saya itu memberikan dukungan sepenuhnya untuk perjuangan ini, maka saya tidak dengarin ancaman dari bapak. Saya mau diusir dari rumah saat itu. Sebelum aksi itu saya ingin diusir oleh bapak sekitar jam 9. Kamu keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah, tapi ibu saya mengatakan seperti ini, saya akan meridoi perjuangan kamu. Semangat hati saya, besok kita mau turun ini, terjadi pembakaran. Akhirnya saya tidak dengarin apa kata bapak saat itu. Tapi kau tahu nggak ketika kau ditangkap bapak kamu nangis? Nggak tahu itu. Nggak tahu. Jadi pada saat itu kami sudah menyampaikan kepada pemerintah bahwa tolong disosialisasikan kalau memang ada kegiatan. Nah, tapi pemerintah nak gobres. Nah, pada saat itu sebelum terjadi satu, yaitu kebakaran terbakar yang kantor Samar kan, kami sudah aksi Pak, menolak kehadiran mereka yang dikatakan survei itu. Survei tentang apa? Kita ini nggak tahu. Nah, karena hanya yang kami tahu, mereka yang pengakuan dari mereka pekerja ini, orang-orang yang kami tidak kenal, itu katanya itu kan tentang pertambangan emas, termasuk dalam rumah saya ini Pak. Nah, karena mereka patung di sini semua, nah mereka masyarakat mulai bingung. Gitu. Kerjanya di sini Pak. Ini di sini di rumah saya ini kan, pada pinggiran ini. Ya kalau kita nggak terima, kita nggak tahu pertambangan itu baik atau tidak. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak baik. Kita nggak tahu kan, baik atau tidaknya kita nggak tahu. Tapi pengalaman dari daerah-daerah lain tidak pernah ada kebaikan. Kan begitu. Hanya pengerusakan. Namanya galian pasti rusak Pak. Jadi bukan lagi gunung diambil, kampung masalahnya. Nah begitu kita perlihatkan apakah benar nggak ada SK ini, gambarnya ini. Ya kami tidak bisa mengada-ngada. Kami tunjukkan di masyarakat bahwa ini loh SK 188. Sampai peta wilayahnya ini, luas wilayahnya, titiknya 28 titik, ruas salarnya itu ya,
24,98 hektar persegi. Akhirnya waktu itu terjadi di kantor camat, sudah panas, ditangkaplah ini, ya, di penjara sampai 7 bulan. Kami tidak mungkin membiarkan rakyat kami itu di penjara karena kami aksi penyampaian aspirasi. Karena kami tidak pernah melakukan apa-apa. Terjadinya kebakaran kantor camat dipicu oleh penembakan berdarah. Seandainya Brimo bisa menahan diri di situ, tidak akan terjadi apa-apa. Awalnya sih kita tuh memang nggak tahu, tapi yang demo duluan tuh kan si Adi, si Gerimu segala itu kan satu mobil aja. Yang pertama tuh demo tuh kita kan belum belum masuk di akal gitu. Ada mahasiswa dulu demo Terus pertama, yang kedua kali itu baru ada separohnya di kecamatan di camat itu langsung camatnya dibakar. Yang ketiga kali itu di pelabuhan. Sebenarnya kurang sosialisasi aja, kurang sosialisasi sebenarnya, kurang sosialisasi. Jadi masyarakat kan ada celah sih untuk masuk pihak-pihak ketiga itu. Itu yang pada intinya. Sehingga masyarakat taunya tambang ini merusak. Kita juga bahkan bukan saja masyarakat. Mampir ke rumah? Iya. Ini rumah saya di sini. Oh iya. Main-main aja ke rumah. Iya. Di desa Bapak berapa banyak rumah yang kebakar? Ada, Pak? Kalau kebakar enggak, soalnya di tengah sih, di tengah kampung kan enggak ngebakar dia, paling ngerusakin. Ya ini yang kebakar. Kalau yang misa-misa dia bakar dia. Tapi kalau yang rame perkampungan enggak dibakar, takutnya menjalar kayak yang lain kan. Itu juga dari masyarakat desa Bapak juga, Pak, yang ini yang ngumpul sih. Dari berbagai desa. Enggak cuman orang Sumi saja. Ngumpul, ada Rato, ada Lanta Barat, Simpasai kali. Sebentar ya, mohon maaf saya akan dulu HP sebentar. Assalamualaikum. Alil au. Punya apa, Bu? Dan tahu one ka mana. Ya. Oh iya tah. Insyaallah madama hendelo tamu semporo. Madama tamu dari Jakarta sih semporo. Deh, tiba ugaim nih. Oh iya tah ya. Oke. Iya. Pak Ibrahim, waktu itu Pak, kalau itu jadi Pak, berapa daerah Pak yang kena Pak dampaknya Pak? Itu mencakup 3 kecamatan. Gimana orang nggak bingung? Nggak, apakah itu hanya kita bingung? Itu daerah operasinya atau bagaimana? Kalau itu dilakukan eksploitasi dan eksplorasi, hampir habis. Lahan pertanian, perkampungan dan sebagainya ini. Mau dibawa kemana kita? Di bawah kolong rumah masyarakat kan diambil sampelnya. Oh gitu. Mana lucu. Jadi langsung gitu. Iya, sampai ditancap-tancapin bendera merah, kuning, hijau itu yang pita itu kan? Iya. Dan nggak pamit. Ya mungkin sama pemerintah desanya sudah ada apa namanya? Sudah ada perselingkuhan. Maksudnya bukan mau memblokir itu untuk mempersulit keluar masuknya orang, agar teriakan kami ini didengar gitu secara nasional. Kan gitu kan? Agar pihak-pihak terkait itu datanglah bagaimana mendengarkan aspirasi. Itu saja. Bohong kepolisian itu mengatakan kami melawan, nggak ada kami melawan. Terbukti satu pun anggota kepolisian terluka enggak? Mana anggota polisi yang terluka? Waktu ngelihat kantor camat ini dibakar gimana? Saya di sini. Ya. Saya duduk di situ. Gimana orang-orangnya gimana waktu itu? Orang-orang sudah tidak bisa dibilang lagi itu masa itu karena sudah banyak masa itu sudah tidak bisa dilihat bagaimana.
itu aja menurut saya itu kan permintaan masyarakat itu maunya masyarakat hanya pencabutan itu aja. Tidak ada yang lain itu tujuannya. Itu makanya sehingga terjadi pembakaran ini. Itu aja. Pak Camat kan tidak berani itu kan dia nyatakan dicabut. Saya lihat itu kan karena itu aja tidak ada yang lain. Terus kenapa rumah Pak Usni bisa Pak Ibrahim bisa dibakar? Tidak tahu juga, mungkin karena kita itu ya termasuk di dalam itu mungkin katanya orang itu, tapi hanya itu saja yang dibakar itu kios rumah, hanya jendelanya saja yang dirusak. Yang sehingga isi kios saya itu kan banyak herbisidanya di situ. Herbisida yang banyak tuh. Masih lebih kurang berapa? 60 juta herbisida saja. Karena persiapan untuk musim tanam ini. Termasuk dulu itu kan mereka bilang apa ketika mau bakar? Nggak tahu tuh, saya dikejar. Dikejar dengan tombak itu. Mau dilempar dengan tombak. Saya bilang saya nggak tahu apa-apa. Baru ibu saya kan, istri saya kan baru tutup kios itu. Karena kita kan tidak tahu apa-apa permasalahan. Dengan cara apa kamu merubahnya? Kan seperti Ya. sekarang kan udah berubah, dengan cara apa? Ya menurut kami banyak cara gitu. Film seperti itu, film tambang pertambangan itu.
tiba-tiba kita nonton di TV itu. Mulai ada film itu meledak masyarakat. Ya. Mulai terorganisir masyarakat. Ya. Pada tingkat penyatuan itu mulai kuat. Aksi ketiga masyarakat, kalau kita lihat star di sini ya, di lapangan Tembarumba ya, itu nggak ada ujungnya sampai ke kantor camat sana. Udah penuh manusia itu. Memang pasca di sana memang kita yang diutus, yang masuk ke dalam memang saya. Ya. Saya bersama Pak Idham ya. Perwakilan masyarakat di luar itu saya masuk. Akhirnya kita dialog sama Pak Camat. Ya, juga memberikan alasan yang sama gitu. Jadi Pak Camat mengatakan, mana masyarakat, katanya. Itu katanya Pak Muhaimin ini, mana masyarakat? Itu coba lihat di luar, saya bilang. Saya sampaikan ke warga. Ya, saya belum selesai ngomong, meledak manusia itu. Ya, akhirnya ada tembakan sampai ini, water cannon itu, ya. Terus ada tembakan-tembakan, warga lari gitu. Itu di mana? Di kantor camat. Lari warga itu. Akhirnya ada satu yang kena peluru itu, peluru tajam itu. Warga kembali menyerang polisi. Semua warga menyerang. Di situ kita sudah tidak ada. Kami diamankan, entah siapa yang mengamankan saya dulu, saya nggak tahu. Saya diamankan dulu supaya tidak didapat oleh polisi, katanya warga. Ya. Saya langsung diamankan oleh warga, takutnya saya diambil sama polisi katanya. Karena banyak, saya tidak tahu karena mata saya sudah ini kelihatan, sudah nggak bisa lihat lagi karena water cannon itu. Nah, gas air mata ya, gitu. Akhirnya saya dibawa lari oleh masyarakat. Ya, ternyata setelah kita sampai di sini, kantor camat udah terbakar. Karena itu kamu jadi DPO. Kan ada 5 orang yang ditangkap itu, Bang. Ya. Ada 5 orang yang ditangkap, ya. Kami minta untuk membebaskan mereka itu. Tapi pihak kepolisian itu enggak bisa membebaskan sebelum mendapatkan kami, katanya. Warga itu akan dibebaskan bila mana saya, Adi Supriyadin, Hoven, dan Gary menyerahkan diri. Yang dicari itu adalah 4 orang. Kita dikawal oleh masyarakat mulai di situ. Lama betul itu, beberapa bulan. Kalau tidak tidurnya masyarakat itu hampir 2 bulan. Tidak tidur 24 jam, Pak. Dikawal kita berempat ini. Siang malam dijaga di berbagai perempatan di sini, di ganggang. Setelah itu ditangkaplah Adi Supriyadin di kota Bima. Ditangkap Adi oleh intel-intel di Bima. Ya, Adi dipenjarakan. Masyarakat kembali mengamuk akibat ditangkapnya Adi Supriyadin ini. Ya, kita rapat biasa. Akhirnya kita semua sepakat. Blokade semua sepakat masyarakat. Walaupun pada dasarnya ada sebagian kecil, ya. Akhirnya oleh karena banyak yang tidak sepakat ini, ya, itu yang lebih semangat. Ya, ikut. Berapa hari kita, hampir 1 minggu kita di sana. Mulai dari hari Senin, ya. Hari Senin sampai pembubaran paksa hari Sabtu, tanggal 24 Desember itu. Ya, kita ada semua di situ, Bang. Kita dikepung sama polisi. Ya, benar itu. Kita dikepung habis.
kan setiap rapat saya harus hadir di situ. Saya bilang gitu. Nah, ketika seminggu sebelum turun aksi, naik turun rumah minta. Ada yang 1.000 dan 2.000, bahkan ada yang 5.000. Nggak ada uang pun dia beras kasih. Minta beras, kita jual beras, kita yang cewek-cewek yang minta. Akhirnya kalau sudah banyak kan dijual, jadilah uang. Itu anggaran itu saja. Ada beras, banyak beras kita jual jadi uang. Itu saja dulu itu. Di pasar-pasar kita minta kalau ada yang datang, kita minta aja ikannya dikasih. Makanya kalau pelabuhan sana kita minta aja di pasar, dikasih sama orang. Waktu demo di pelabuhan. Tapi ada yang pengkhianat yang ada di sini. Nah, kalau mau masuk pertambangan di Lambu, tangkap yang ini, sebut nama orang-orang ini, tangkap. Karena nggak ada anunya katanya. Kalau ditangkap udah aman katanya. Tapi mereka lincah. Coba semua ditangkap, udah nggak Lambu jadi apa? 4 orang ini nggak boleh sama sekali ditangkap, harus ada salah satu dari masyarakat Lambu. Itu aja intinya dulu. Biarkan ada yang ditahan, orang sudah ditahan. Misalkan Gary ditahan, tapi jangan semuanya. Makanya kalau ditahan siapa lagi yang bantu kita? Tapi justru yang lebih pintar di masyarakat itu begini. Di sini semua masyarakat Ratusum itu, Lambu. Di sini, kalau di sana kan tertahan. Di belakang ini ditembak itu. Yang meninggalnya kalau yang ditembak di pelabuhan itu, yang catat itu. Oh, di atas rumah ini? Iya, di atas rumah ini ditembaknya. Tembak dari atas. Si Gary dulu kan dia berpolisi, ditarik-tarik sama dia di tangan polisi, dia tarik-tarik saking beraninya ini. Kira kena tembakan. Iya. Akhirnya dia yang kena tembakan. Tuh. Karena tarik-tarik si Gary. Burungnya yang kena tuh. Kena lagi burungnya, bukannya kena yang lain. Lucu aja. Burungnya tuh yang tarik-tarik Gary, akhirnya dia yang kena tembakan. Berapa lama dirawat di rumah sakit? Enggak, rawat jalan. Cuman ini rawat jalan aja kemarin itu pas habis kena tembak itu ke puskesmas ini. Kenapa bisa ditembak? Jadi pas lari balik lagi gitu? Enggak balik apa. Terus? Kayaknya pihak aparat itu sifatnya babi buta mereka kan. Kemana aja gitu tembaknya? Tembaknya itu enggak ada arah-arahnya lagi. Ya saya pertamanya mereka masuk bingung saya itu. Kalau saya lihat ke depan itu, lihat ke atas itu. Kok bisa ada mereka di atas sana pakai senjata teropong itu. Waduh, benaran ini ditembak semua ini. Ada lari di laut. Separohnya. Kalau nggak masuk kalau nggak surut airnya kan pada banyak yang mati. Kan arah sini demonstran, kalau sini polisi.
Gimana bisa lari keluar? Jalannya sudah ditutup. Pas anak-anak kan Sudah dipagar itu, orang-orang pagar kan lari duri. ke laut. Pagar duri itu. Untung airnya surut. Kalau nggak surut banyak yang meninggal. Kan udah dipagari apa tuh kamar berduri. Kamar berduri nggak bisa keluar kan? Iya. Jadi di sini mobil satupun tidak ada yang saya boleh masuk. Kosong nih semua. Saya kosongkan itu rakyat. Mulai pokoknya penuh. Jalan dia dulu. Di atas ini penuh dengan pasukan. Penuh. Ya, semua di rekaman saya itu di sini semua ditembak. Semua di sini ditembak kanan penangkapan semua di sini. Jadi habis sama peluru semua. Saya tetap terbang ini. Gimana caranya memobilisasi masyarakat waktu itu untuk menolak itu sampai terjadi berapa kali peristiwa itu yang pembakaran kantor camat, pembakaran Sape, penembakan di Sape itu kerusuhannya, kemudian ada di kantor bupati itu gimana? Kalian gimana mengorganisir kawan-kawan, Gary, kamu? Kita pasang garda terdepan untuk melakukan konsolidasi itu adalah mahasiswa yang saya pimpin itu. Karena setiap RT ini ada kurang lebih 5 mahasiswa. Kita turunkan setiap RT. Dan kita memberikan pernyataan secara tertulis, tanda tangan, keliling. Paling 2 hari selesai. Kamu bisa cerita sedikit nggak peristiwa penangkapan kamu? Ya, itu juga di pelabuhan ya. Sebenarnya ini kan dari penangkapan Adi Supriyadin di Bima. Kan kami kan yang DPO kan 4 orang. Saya, Adi Supriyadin, Gary dengan Mulyadin. Nah, yang berani turun ke Bima itu walaupun status DPO hanya kami dengan Adi Supriyadin. Nah, yang 2 ini menunggu di sini. Pas kita pergi ke pelabuhan, saya ditangkap, terus dihajar habis-habisan oleh polisi karena dendam itu sudah 2 tahun. Dendam polisi terhadap saya. Dihajarnya di pelabuhan itu apa di dalam? Sepanjang mulai dari pelabuhan sampai ke bawah itu. Betul ada gosip mengatakan bahwa saya sudah meninggal. Sebab kenapa? Semuanya sudah babak-belur semua. Apa yang diminta mereka sebagai ketika disiksa itu?
nggak ada yang tanya. Ini dia bilang owen setan, owen sundal katanya. Dia bilang sampai saya, kita cari ini selama 2 tahun katanya, capek kita ini. Saya kan nggak bisa berbicara apa-apa pada saat itu kan. Diikat saya punya tangan, terus dipukul pakai senjata yang besar itu, laras panjang. là ố của mày này. Masa kok pada cari lagi itu ya ada bilang pas itu. Iya Roman. Mana itu motor. Syukur udah main. Saya kati hobi podan, tiara hobi. Itu. Lah itu bupati ya mah. Hah? Di Sufrudi. Oh, mahano na. Baki. Sumur boleh kita ke jembatan. Nggak ada tim penyebar undangan kan? Kalau di sini anak-anak yang begini. Kalau di sini sih ada kan. Kalau untuk daerah istilahnya desa tetangga di sana kan. Ini kan jauh kan di desa-desa orang itu jauh. Terpaksa sendiri lah ya. Lagian saya hobi juga sih sushi juga itu. Kamu benar ya? Aku nggak bukan dari. Di siapa nih? Ini Iman SRC.
kasih pun tak sampai. Lagunya pesimis ya, kasih tak sampai. Jadi pertama kali kita masuk, saya mendampingi teman-teman Komnas masuk Lambu itu di Kampung Jala namanya. Di Kampung Jala itu di mana lokasi terjadi pembunuhan kepada dua orang, Arif dan Saiful itu. Siapa waktu itu dari Komnas? Saat itu adalah Rida Saleh dan Mas Riana. Alhamdulillah kemudian warga bersepakat, ada muncul kepercayaan kepada Komnas yang sangat penuh. Itu sehingga ketika instruksi Komnas HAM untuk meminta warga untuk tertibkan kembali agar blokade bisa dibuka, dan 1-2 hari kemudian blokade jalan itu terbuka, dan itu bisa dibuktikan oleh Komnas. Ya, ketika Komnas pasca dari Lambu juga berdialog dengan pemerintah, bahkan tawaran Komnas saat itu demi menyelesaikan konflik ini menawarkan juga bagaimana perlindungan Amnesty Internasional, baik untuk warga maupun untuk pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah saat itu sangat takut untuk mencabut izin itu. Tetapi karena kita melihat fakta di lapangan, di Lambu ini bahwa masyarakat itu telah mengharamkan adanya tambang. Ya, maka kita meminta kepada pemerintah daerah ambil sikap, kemudian Komnas berada bersama pemerintah dan warga sekalian. Sama-sama memperjuangkan bagaimana masyarakat juga aman, pemerintah juga tidak menjadi korban kalaupun dia harus melanggar undang-undang dengan pencabutan itu. Kasus ini kan sudah lama sebenarnya ya. Jadi sejak perusahaan mendapatkan izin usaha pertambangan ya, tetapi izin usaha pertambangan itu tidak diketahui. Jadi pengeluaran izin tersebut tidak diketahui oleh masyarakat. Ya, itu yang pertama jadi pemicu ya masalahnya itu. Konsekuensinya kalau itu berjalan, maka masyarakat itu harus pindah. Karena tidak mungkin masyarakat bisa hidup berdampingan dengan industri ekstraktif seperti ini. Jadi pasti akan terganggu hak hidup mereka di sana. Itu. Sehingga masyarakat betul-betul menganggap ini ancaman. Nah, itu persoalan secara teknis. Ya, secara teknis ya, kita anggap ini teknis. Tapi ada masalah yang lebih substansial. Ya. Masalah substansial itu berkaitan dengan hak hidup warga yang ada di Sape ini. Karena seperti yang saya sampaikan, jika perusahaan ini bekerja, maka semua sumber-sumber kehidupan masyarakat itu akan habis. Akan berhenti ya, mulai dari sawahnya, pertanian bawangnya, air dan seterusnya itu. Enakan petani daripada masuk tambang. Kalau tambang mana kita bisa nikmatin. Kalau kita bisa dimasukin di pabriknya, paling-paling jadi buruh, jadi tukang sapu. Kalau hidup begini kan enak. Kalau mau kita tanam bawang, kalau kita sudah panen tanam padi aja tuh, cabai. misalnya 1 peta sawah kita tuh kan sudah 1 tahun kita makan. Cuma sekali setahun. Itu kan cukup untuk makan kita setahun tuh, malah lebih. Bawang kita uang kan betul. Mana ada tambang yang mau kasih kita? Iya, malah merusak. Itu sih kalau di sini tuh, makanya orang di sini tuh, pokoknya maut lah. Perang melawan maut. Nggak mau serahkan tuh. Orang aja kalau tanam ini tomat aja 2 bedeng 3 bedeng satu kali panen kan dapat 1 juta 2 juta segitu. Cabai aja 1 peta kecil itu yang punya rumah di Surut ini, dia punya cabai sekali panen 1 juta lebih sekali panen, sekali seminggu itu. Di Indonesia kan ini ada rezim izin ya, ada rezim perizinan yang karakternya ini seperti ini. Jadi keluar dari model seorang bupati yang baru terpilih hanya beberapa tahun waktu itu,
lalu memperkuat kapasitas politiknya lewat perdagangan, menjual izin-izin itu untuk mendapatkan modal tadi itu. Yang digadaikan adalah sumber daya alam dan juga tanah rakyat itu. Tanah rakyat bisa dalam artian secara adat dimiliki oleh rakyat, atau memang tanah yang memang aksesnya digunakan oleh rakyat gitu. Jadi memang rakyat sangat tergantung hidup di mana, di lokasi tanah-tanah itu. Nah, ini rejim-rejim seperti ini kan hidup di seluruh Indonesia ya, dari mulai Sumatera sampai ke Papua gitu. Bagaimana aktor-aktor negara menjual tanah sumber daya alam tadi itu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat sehari-hari untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, baik untuk motif pribadi ataupun untuk motif politik mereka gitu. Balik ke kasus di Sape Lambu itu terlihat betul gambaran itu. Bayangkan saja si Ferry ini atau almarhum Ferry ini, bupati ini, dulu orang yang berkampanye dan mendapat dukungan dari masyarakat Sape Lambu. Bahkan dia pernah minum air keramat di satu sumur yang ada di salah satu desa di sana. Nah, gara-gara SK-nya dia, sumur itu masuk dalam peta yang akan dihilangkan gitu. Jadi kebudayaan Islam di sini tajam, kuat. Makanya warisan leluhur yang dimaksud termasuk yang pertama Tembaromba misalnya. Jadi Islam masuk di sini itu lewat Sape ini, Pak. Selat Sape ini. Artinya yang menurut kacamata masyarakat di sini bahwa ketika tanah ini dihancurkan ya, atau masuknya tambang, maka dunia yang menurut keyakinan kami di sini akan hancur gitu. Tohorandai sura dou labo dana. Kita kebelakangkan, artinya maksudnya keuntungan kita di belakang, yang kita utamakan adalah bumi dan rakyat. Aziz menikah Kumada Labu Aba Ansari. Ya, saya menikah bulan Labu Ansari. Alhamdulillah, ya, melihat. Ansari, kunikah mengambil Ansari, Labu Ananau, Mariana, mahal 15 emas tunai. Terima Ramadan nikah Mariana Mas Darin 5 gram emas dibayar tunai. Astari, Ya tak. kunikah mengambil Astari, Labu Ananau, Mariana, mahal 5 gram emas dibayar tunai. Terima Kumada nikahnya Mariana mahar benar dibayar tunai.
Ansari Lebanon Naul Madana mahar 5 gram emas dibayar tunai. Terima wanita Madana lamar. Ansari Kunikan Anggami Ansari Lebanon Naul Madana mahar 5 gram dibayar tunai. Ansari Kunikan Anggami Ansari Lebanon Naul Madana mahar 5 gram emas dibayar tunai. Terima kunikannya. Terima kepada nikahnya Mariana Mas Kawin Kunikan Anggami Ansari Lebanon Naul Madana mahar 5 gram emas dibayar tunai. Terima kunikannya. Terima kepada nikahnya Mariana mahar punerete. Ansari Kunikan Anggami Ansari Lebanon Madana mahar 5 gram emas dibayar tunai. Terima kunikannya. Terima kepada nikahnya Mariana mahar punerete. Ansari Kunikan Anggami Ansari Lebanon Naul Madana mahar 5 gram emas dibayar tunai. Terima kunikah Madana nikahnya Mariana mahar punerete. Ansari Kunikan Anggami Ansari Lebanon Naul Madana mahar 5 gram emas dibayar tunai. Terima kepada nikahnya Mariana mahar punerete.